Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi bab 3 mengenai akuntansi keuangan daerah, di mana anggota kelompok 10 terdiri dari Orian Srimeningsih, Rinip Aprilia, dan Rizka Ayu Amalia. Akuntansi pendapatan dan piutang. Akuntansi pendapatan. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan definisi pendapatan LO adalah semua hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Berikut perbedaan pendapatan LRA dengan LO. Untuk pendapatan LRA diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas, sedangkan untuk pendapatan LO diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual. Pendapatan LRA merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran, sedangkan pendapatan LO merupakan unsur pembentuk laporan operasional LO. Pendapatan LRA berada dalam kelompok bagian akun standar atau BAS nomor 4, sedangkan pendapatan LO berada dalam kelompok bagian akun standar BAS nomor 8. Klasifikasi pendapatan menurut PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013 yaitu terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan LRA, ketentuan penatausahaan keuangan daerah dalam pasal 187 ayat 2 Permendagri 13 tahun 2006 beserta perubahannya terdapat 3 cara penerimaan pendapatan daerah yaitu disetor langsung ke BUD, disetor melalui bendahara penerimaan, dan disetor melalui bank lain, lembaga keuangan, dan atau kantor pos. Kemudian sesuai IPSAP nomor 2 serta lampiran Permendagri 64 tahun 2013, pendapatan LRA juga diakui pada saat pendapatan diterima di rekening kas umum daerah, pendapatan diterima oleh bendahara penerimaan di SKPD, serta pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Pengakuan pendapatan LO. Berdasarkan SAP, secara konseptual pendapatan berbasis akrual diakui saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi atau realize, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Untuk pengukurannya, akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Untuk pencatatan pendapatan LRA dalam buku jurnal dibuat dalam konteks Pemda sebagai entitas akuntansi anggaran, sedangkan pencatatan pendapatan LO dibuat dalam konteks Pemda sebagai entitas akuntansi keuangan. Untuk penyajiannya, pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran LRA, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional atau LO. Akuntansi piutang. Piutang merupakan salah satu pos yang penting di neraca, di mana apabila pada tanggal laporan keuangan masih terdapat hak pemerintah untuk menagih, maka hak tagih tersebut harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah berupa piutang. Piutang didefinisikan sebagai hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Berikut jenis piutang. Klasifikasi piutang berdasarkan bagian akun standar dalam lampiran 3 Permendagri 64 tahun 2013 ialah piutang pendapatan dan piutang lainnya. Pengakuan piutang. Piutang diakui pada saat telah diterbitkan surat ketetapan, telah diterbitkan surat penagihan, dan telah dilaksanakan penagihan belum dilunasi sampai dengan akhir periode. Untuk pencatatan piutang, berikut contoh pencatatan piutang di buku finansial, yaitu piutang pajak daerah pada pendapatan pajak LO. Bagian lancar dan penyisian piutang. Terkait pencatatan piutang, minimal terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan pada akhir periode pelaporan oleh fungsi akuntansi di SKPD maupun di PPKD, yaitu berapa nilai tagihan pinjaman jangka panjang, tagihan penjualan angsuran, dan tututan ganti kerugian daerah yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan, dan juga berapa nilai penyisihan piutang. Untuk penyajian piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan serta penyisihannya disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai jatuh tempo, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi. Aset lancar diungkapkan pula dalam CALK. Akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Akuntansi belanja dan beban. Belanja daerah adalah semua pengeluaran bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran
lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berikut perbedaan belanja dan beban. Untuk belanja, diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas, sedangkan beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual. Belanja merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran, sedangkan beban merupakan unsur pembentuk laporan operasional LO. Untuk belanja berada dalam kelompok bagan akun standar nomor 5, sedangkan beban berada dalam kelompok bagan akun standar nomor 9. Berikut klasifikasi belanja dan beban menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Berikut pengakuan belanja dan beban. Pengakuan belanja dan beban menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Selanjutnya itu D, pencatatan belanja dan beban, di mana jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi anggaran dan jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi keuangan. Pencatatannya menggunakan double entry yang akan menghasilkan LRA, LO, dan neraca untuk Pemda. Dan untuk penyajiannya, yang pertama itu ada belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA setelah akun pendapatan. Yang kedua ada beban yang dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Yang pertama itu ada akuntansi persediaan yang dimana merupakan aset ancar dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Klasifikasi berikut untuk klasifikasi persediaan menurut bagan akun standar. Selanjutnya C, prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama tuh persediaan diakui pada saat yang pertama potensi manfaat ekonomi di masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Pencatatan persediaan yang dimana meliputi metode periodik dan metode perpetual. Selanjutnya untuk penilaian persediaannya terdapat 3 metode yaitu metode FIFO, kemudian metode rata-rata tertimbang, kemudian metode harga pembelian terakhir. Selanjutnya untuk penyajiannya itu ada persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atau laporan keuangan. Akuntansi belanja modal dan aset tetap. Yang dimana akuntansi belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya prinsip pengakuan dan pengukuran. Selanjutnya itu pencatatan belanja modal, yang dimana jurnal atas belanja tunai dibuat pencatatannya menggunakan double entry di buku anggaran yang nantinya akan menghasilkan LRA. Untuk penyajiannya, belanja modal dilaporkan dalam laporan LRA. Yang kedua yaitu akuntansi aset tetap, di mana aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selanjutnya klasifikasi aset tetap diklasifikasikan tanah, kemudian peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Selanjutnya prinsip pengakuan dan pengukuran. Selanjutnya itu penyusutan. Terdapat 3 jenis metode penyusutan yang dapat digunakan. Yang pertama metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun ganda, yang ketiga metode unit produksi. Kemudian pencatatan aset tetap. Pencatatan aset tetap dilakukan di buku jurnal finansial bersamaan dengan pencatatan belanja modal di buku anggaran jika belanja modal ini dilakukan secara tunai. Konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan konstruksi. Selanjutnya pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
Penghentian dan pelepasan aset tetap. Suatu aset tetap yang dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca. Akuntansi pembiayaan, investasi, dan kewajiban. Yang pertama, akuntansi pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat telah diterima di rekening kas umum daerah. Pengeluaran pembiayaan akan diakui pada saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah. Selanjutnya, pencatatan pembiayaan. Jurnal pencatatan biaya menggunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, penyajian pembiayaan disajikan dalam LRA. Akuntansi investasi. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi investasi jangka pendek dan juga investasi jangka panjang. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan, serta investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Kemudian, penilaian investasi. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama, metode biaya, yang kedua, metode ekuitas, serta metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Selanjutnya, pencatatan investasi dilakukan di buku jurnal finansial. Kajian investasi dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam CLK. Akuntansi kewajiban. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Serta kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk penyelesaian kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban juga dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Selanjutnya, pencatatan kewajiban. Transaksi kewajiban dicatat di buku jurnal finansial. Selanjutnya, penyajian dan laporan kewajiban dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam CALK. Akuntansi dana cadangan dan transaksi non-anggaran. Akuntansi dana cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar yang tidak bisa dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Klasifikasi. Dalam neraca, dana cadangan masuk dalam bagian aset. Klasifikasi dana cadangan disusun berdasarkan tujuan pembentukannya. Pengakuan dan pencatatan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Penyajian dana cadangan akan dilaporkan di neraca bagian aset. Potensi transaksi non-anggaran. Transaksi non-anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Pencatatan transaksi non-anggaran dilakukan di buku jurnal finansial, dan penyajiannya akan disajikan di neraca dan dalam laporan arus kas. Akuntansi koreksi kesalahan. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, kesalahan dibedakan menjadi dua menurut kesalahannya, yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat setiap akhir periode pelaporan di buku jurnal finansial. Tujuannya yaitu mencatat akun terhutang atau akrual, ditangguhkan atau deferral, koreksi, dan ayat jurnal lain. Kemudian untuk jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk tujuan menolkan seluruh saldo akun-akun laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Berikut merupakan contoh jurnal penutup LRA dan jurnal penutup LO. Demikian
yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.